Kabar kenaikan harga Pertamax kian pasti. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama, yang membenarkan harga Pertamax naik per 1 April 2022. Harga Pertamax akan naik di kisaran Rp12.000 per liter, dari harga saat ini pada level Rp9.000 per liter. Ahok mengatakan harga Pertamax saat ini masih lebih rendah dari harga BBM sejenis yang dijual kompetitor. Hal itu dilakukan agar masyarakat pun tidak terlalu berat menanggung kenaikan harga. Di sisi lain, SPBU swasta tidak mengerek harga terlalu tinggi. Ahok mengakui meski harga Pertamax naik, Pertamina tetap merugi. Namun manajemen memperhitungkan agar kerugiannya tidak terlalu dalam. Ahok menambahkan, dari bisnis hulu Pertamina ada keuntungan tambahan dengan naiknya harga Indonesia Crude Price atau ICP. Persidangan kasus asuransi Jiwasraya terus bergulir. Kali ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan Sinarmas Asset Management dijatuhi hukuman denda Rp1 miliar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengemukakan terdakwa Korporasi Sinarmas Asset Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan kedua primer dan dakwaan kedua subsidiar. Dalam perkara tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian Rp16,8 triliun. Ketut menambahkan jika Sinarmas Asset Management tidak membayar denda tersebut, maka asetnya akan disita dan dilelang demi menutupi kerugian negara. Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Sinarmas Asset Management untuk membayar uang senilai lebih dari Rp70 miliar. Sebelumnya kasus Jiwasraya telah menyeret lebih dari 10 manajer investasi. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terus bergerak mengumpulkan piutang negara yang belum terbayar. Kali ini Satgas menyita tanah seluas 340 hektar milik obligor Agus Anwar yang berada di Bojongkoneng, Bogor. Tanah yang disita Satgas dikenal sebagai aset PT Bumi Suri Adi Lestari. Saat ini, pemerintah telah menguasai dokumen asli aset tersebut. Dokumen itu terdiri dari 11 sertifikat hak milik, 15 akta jual beli, dan 874 surat pernyataan pelepasan hak dari masyarakat kepada Bumi Suri Adi Lestari sejak tahun 1994. Satgas BLBI juga telah mengamankan aset dengan memasang 10 plang di sekitar lahan itu. Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban mengungkapkan penyitaan ini dilakukan lantaran Agus belum membayar lunas hutangnya sebagai obligor Bank Pelita Istimarat yang mencapai Rp635 miliar. Pemerintah kian memperketat laju impor barang. Usai marah dan berucap kata bodoh karena Indonesia terlalu terlena impor, Presiden Joko Widodo kini menaikkan aturan baru untuk mendorong penggunaan barang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan koperasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal itu tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2022 untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejumlah kementerian digerakkan untuk mendukung program tersebut, salah satunya dengan meminta Menteri Keuangan untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang telah memenuhi ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM, minimal 40% pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri juga diharapkan mendorong gubernur dan bupati atau wali kota untuk memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi UMKM, serta mempercepat penerbitan dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Kewajiban serupa juga diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk dapat menyederhanakan persyaratan dan mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha bagi produk obat dalam negeri, serta mempercepat pembuatan katalog dan pembaruan kebijakan bagi industri farmasi serta kesehatan dalam negeri.
Selanjutnya, Menteri Perindustrian diminta untuk mengelola dan mengembangkan database produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN, serta mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN. Sejumlah kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Bappenas, dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga didorong untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari dalam negeri. Negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina yang terjadi di Turki masih belum membuahkan hasil. Aksi kekerasan dan saling menyerang antara kedua kubu masih saja terjadi. Sebelumnya Rusia mengaku akan menurunkan intensitas serangan, bahkan menarik pasukannya dari ibu kota Ukraina, Kiev. Namun dari pantauan media barat, sejumlah serangan masih terjadi di lapangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pesan video terbarunya mengatakan negosiasi damai hanya pepesan kosong. Dia pun menilai militer Rusia mundur ke Donbas hanya demi mempersiapkan serangan baru. Sementara itu di sisi Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menilai belum ada terobosan dalam pembicaraan damai. Ia berujar tidak ada yang bisa dijanjikan usai pertemuan tersebut. Sejak serangan Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari silam, lebih dari 4 juta orang telah mengungsi. Jumlah tersebut hampir setara dengan 10% dari populasi Ukraina sebelum perang.